Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Hari ini terakhir kita ketemu dalam kuliah hukum media kita setelah 15 kali pertemuan ini. Nanti yang ke-16 adalah ujian akhir semester. Saya harapkan nanti semua bahan yang sudah saya share dipelajari. Nah, oke, hari ini saya akan share screen ya, teman-teman semua. Kita hari ini akan belajar tentang sengketa pers ya dan penyelesaiannya. Jadi kita akan bahas tentang sengketa pers itu ya supaya kita memahami dan mampu menyelesaikan kalau ada sengketa pers. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Bahwa yang namanya tanggung jawab kemerdekaan yang media cetak itu yang disebut dengan pers ya, itu ada tanggung jawab keperdataan, ada tanggung jawab pidana ya. Nah, tanggung jawab yang keperdataan media cetak dalam membuat berita itu ada yang pertama kita rumuskan masalahnya, yaitu bagaimana pengaturan tentang tanggung jawab media cetak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan menurut Undang-Undang Pers. Itu pengaturannya seperti apa. Kemudian yang kedua, siapa yang bertanggung jawab terhadap pemberitaan yang merugikan pihak lain. Kemudian yang ketiga, bagaimana penyelesaian yang ditempuh apabila ada pemberitaan yang merugikan pihak lain. Nah, jawaban pertanyaan yang tersebut di atas, bahwa Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers ya, yang disebut dengan Undang-Undang Pers, itu adalah lex spesialis ya. Hukum yang lebih khusus terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi lex spesialis ya. Sehingga dalam hal terdapat suatu permasalahan yang berkaitan dengan pemberitaan pers yang berhubungan dengan pemberitaan, peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 tentang pers. Terhadap hal-hal yang tidak diatur di dalam Undang-Undang Pers, baru kita merujuk kepada ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, ini ada seorang tokoh yang di Indonesia namanya Hinka Panjaitan. Dan ada tokoh lagi namanya Pak Amir Effendi Siregar. Dalam buku yang berjudul Menegakkan Kemerdekaan Pers, ada 1001 alasan Undang-Undang Pers yang lex spesialis itu menyelesaikan permasalahan akibat pemberitaan pers. Mereka berdua itu menulis bahwa Undang-Undang Pers adalah ketentuan khusus yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan jurnalistik, mulai dari mencari, memilih, memberitakan, sampai ke penyelesaian permasalahan yang timbul akibat pemberitaan pers. Oleh karena itu, menurut Pak Panjaitan tadi, dalam menjalankan kegiatan jurnalistiknya, wartawan tidak dapat dihukum dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai suatu ketentuan yang umum atau lex generali. Ini azas hukum, kalau sudah ada yang khusus, yang umum tidak dipakai. Dalam hal ini berlakulah azas yang universal, ya, lex spesialis derogat lex generali. Ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan yang umum. Jawaban yang kedua, ya, mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap pemberitaan yang merugikan pihak lain, Hinka Panjaitan dan Amir Siregar Effendi menjelaskan bahwa secara teknis hukum perusahaan pers harus menunjuk penanggung jawabnya yang terdiri dari dua bidang, yaitu pemimpin usaha kalau dalam hal penanggung jawab bidang usaha dan penanggung jawab
di bidang redaksi. Jadi ada dua, ya, pemimpin perusahaan dan pemimpin redaksi kalau di dalam persurat kabaran itu. Pemimpin redaksi itu yang mengatur tentang semua seluk-beluk pemberitaan, ya, manajemennya, pencariannya, kemudian mengoreksinya, ya, sampai menerbitkan. Kalau perusahaan itu periklanannya dan pemasarannya, gitu ya. Oke, mekanisme pertanggungjawaban yang dilakukan oleh wartawan diambil alih oleh perusahaan pers yang diwakili oleh penanggung jawab itu. Jadi kalau ada apa namanya teori, ya, ada waterfall atau teori air terjun, ada juga teori tangga, ya. Kalau teori tangga itu yang bertanggung jawab adalah wartawannya secara langsung. Kalau teori waterfall atau air terjun itu yang bertanggung jawab pimpinan yang di atasnya, ya. Yang paling modern sekarang ini yang bertanggung jawab adalah yang mengelola, atau kalau bidang usaha bos yang tertinggi, ya, pimpinan perusahaan, dan kalau di bidang redaksionalan maka pemimpin redaksi. Oke. Sesuai pasal 12, ya, Undang-Undang Pers yang mengatakan bahwa perusahaan pers itu wajib mengumumkan namanya apa perusahaan itu, misalnya alamatnya di mana, misalnya Jalan B nomor 16, dan penanggung jawabnya siapa, misalnya C. Itu harus dimuat secara terbuka dalam media yang bersangkutan. Jadi nama, alamat, dan penanggung jawab harus ada di situ. Penanggung jawab bidang perusahaannya siapa, manajernya siapa, kemudian pemimpin redaksinya siapa. Nah, yang dimaksud dengan penanggung jawab adalah penanggung jawab perusahaan yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi, ya. Dua itu. Oke, kemudian jawaban pertanyaan yang ketiga, saudara-saudara, bahwa mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh dalam hal terdapat pemberitaan yang merugikan pihak lain adalah melalui hak jawab di pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Pers dan hak koreksi di pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Pers. Apa hak jawab itu dan apa hak koreksi itu? Ya. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan, ya, saudara-saudara, atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Hak jawab ini, ya, dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Nah, kemudian ada hak koreksi, adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Nah, bedanya kalau koreksi itu bisa orang lain, ya, kalau pemberitaannya salah bisa orang lain yang mengoreksinya. Oke, lanjut. Pak Hinka Panjaitan dan Pak Amir Srigal Sarifudin dalam buku yang 1001 permasalahan tadi menjelaskan bahwa mekanisme penyelesaian permasalahan akibat pemberitaan itu mekanismenya sebagai berikut. Pertama adalah dengan menggunakan, ya, hak jawab ini secara sempurna, ya, dan hak koreksi. Jadi dua-duanya ini harus sudah dilakukan. Kalau terjadi sengketa pers, kalau terjadi perbedaan tadi, sengketa itu perbedaan, ya. Nah, ini harus ada hak jawab dan hak koreksi. Hal ini dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara langsung kepada redaksi, ya. Jadi bisa datang langsung ke redaksi, yang dalam hal ini mewakili perusahaan pers sebagai penanggung jawab bidang redaksi, dan redaksi wajib melayaninya, ya. Jadi kewajiban redaksi itu adalah melayani hak koreksi dan hak jawab. Nah, kalau tidak melayani bagaimana? Nanti akan dijelaskan. Nah, orang atau sekelompok orang yang merasa dirugikan nama baiknya akibat pemberitaan itu harus memberikan data atau fakta yang dimaksud sebagai bukti bantahan atau sanggahan pemberitaan itu tidak benar. Misalnya hari A, ya, di institusi A misalnya terjadi unjuk rasa besar-besaran yang diikuti oleh 1.000 orang, padahal kenyataannya yang unjuk rasa hanya 100. Nah, itu bisa dikoreksi, ya. Kemudian
kalau hak jawab itu adalah hak yang diberikan oleh orang yang merasa dirugikan, ya misalnya saya ya Pak A tidak melakukan hal-hal yang ditulis di dalam surat kabar itu, maka saya kemudian menjawabnya itu tidak betul ya. Oke, implementasi pelaksanaan hak jawab dapat dilihat pada pasal 10 Peraturan Dewan Pers nomor 6 ya tahun 2008 tentang pengesahan surat keputusan Dewan Pers nomor 03 ya tentang kode etik jurnalistik sebagai peraturan Dewan Pers, jadi kode etik jurnalistik ya. Sebagai kode etik wartawan yang baru ya, yang baru dibuat nih yang menyatakan bahwa wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, ya, pendengar, dan atau pemirsa. Ya, ini dimuat di dalam kode etik itu. Selain itu, pelaksanaan hak jawab dan hak koreksi dapat dilakukan ya ke Dewan Pers. Ini menurut pasal 15 ayat 2 huruf D Undang-Undang Pers. Dikatakan bahwa salah satu fungsi Dewan Pers adalah memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Permasalahan akibat pemberitaan pers dapat juga diajukan gugatan perdata ke pengadilan atau dilaporkan kepada polisi, ya bisa, ya. Namun demikian, karena mekanisme penyelesaian permasalahan akibat pemberitaan pers diatur secara khusus di Undang-Undang Pers, muaranya adalah pada pemenuhan hak jawab atau hak koreksi. Maka pengadilan dalam kasus perdata maupun penyidik atau jaksa atau hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tetap menggunakan Undang-Undang Pers dengan muaranya ya adalah pemenuhan hak jawab dan atau hak koreksi. Jadi bisa jawab, bisa koreksi, bisa kedua-duanya dan atau ya. Tanggapan dari pers atas hak jawab dan hak koreksi tersebut merupakan kewajiban koreksi sebagaimana terdapat dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers. Baik. Kewajiban koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan. Kewajiban koreksi ini juga merupakan bentuk tanggung jawab pers atas berita yang dimuatnya. Nah, pada prakteknya penggunaan hak jawab ini dinilai berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan secara damai sebagaimana terdapat dalam artikel hak jawab ya yang dimuat pada saat itu Indro Priyono ya AM Indro Priyono tidak akan menuntut The Jakarta Post ya itu ya ini salah satu artikel ya di apa namanya di salah satu surat kabar. Selain itu, kode etik jurnalistik juga menyebutkan bahwa penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers. Jadi kalau nanti sanksinya melanggar kode etik, maka organisasi wartawan yang di Indonesia itu ada PWI, ada IJTI, ada ADI, ya, itu akan memberikan sanksi. Bahkan perusahaan pers itu juga akan memberikan sanksi. Nanti akan saya jelaskan sanksinya apa saja. Pada sisi lain, pihak yang dirugikan oleh pemberitaan pers tetap punya hak untuk mengajukan masalahnya ke pengadilan secara perdata atau pidana. Dalam perkara pidana menyangkut pers, hakim yang meriksa perkara tersebut harus merujuk pada surat edaran Mahkamah Agung nomor 13/2008 tentang meminta keterangan saksi ahli. Jadi bisa saja memajukan perkara itu ke pengadilan ya untuk memeriksa perkara itu, namun hakim nanti akan berpedoman pada surat edaran Mahkamah Agung nomor 13. Nanti akan ada saksi ahli ya yang dipanggil apakah perkara itu bisa lanjut atau cukup didamaikan di Dewan Pers seperti itu. Nah,
ada sebuah artikel ya yang ditulis, aparat penegak hukum diminta merujuk pada surat edaran Mahkamah Agung nomor 13. Nah, berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 13 dalam penanganan pemeriksaan perkara-perkara yang terkait dengan delik pers, yang kemarin sudah saya jelaskan, delik pers itu pelanggaran yang dilakukan dengan menggunakan pers itu ya. Majelis hakim hendaknya mendengar, meminta keterangan saksi, ya, saksi ahlinya dari Dewan Pers, karena Dewan Pers ini lebih tahu bagaimana seluk-beluk pers itu secara praktisnya maupun secara prakteknya, apakah melanggar hukum atau tidak, ya. Sehingga nanti aparat penegak hukum apakah bisa melanjutkan dalam persoalan pidana atau perdata, gitu ya. Nah, ini sekarang saya akan jelaskan sengketa pidana pers ya. Ini ada beberapa contoh-contoh ya, ini sebenarnya contoh-contoh saja ya. Ini ada seorang pekerja media namanya Pak Yusuf yang meninggal di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Kota Baru Kalimantan Selatan dalam status tersangka karena diduga pencemaran nama baik perusahaan tambang PT MSAM. Nah, Kapolres Kota Baru AKBP Suharto menyebut Yusuf meninggal setelah mengalami sesak nafas, sakit di bagian dada dan muntah-muntah. Nah, ada nota kesepahaman antara Polri dan Dewan Pers yang mengatur tentang koordinasi perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan. Dengan pedoman tersebut, maka pelanggaran etik pers profesional diselesaikan lewat mediasi Dewan Pers tanpa proses secara pidana, apalagi ya melalui KUHP yang hanya tentang ya pencemaran nama baik. Kalau di negara-negara lain itu adalah kasus ya perdata ya antar pribadi ya. Oke. Pihak yang keberatan terhadap pemberitaan pers maka didorong mengadu ke Dewan Pers atau menggugat secara perdata. Nah, ini ya, bukan melapor ke polisi karena memang persoalan pers itu ya yang biasanya pencemaran nama baik itu ya mestinya diselesaikan dengan perdata. Nah, Ketua AJI Abdul Manan menyebut jalur pidana menjadi pilihan terakhir mestinya pada perkara yang berhubungan dengan pers. Karena di dalam Undang-Undang 4099 tentang pers itu juga menginstruksikan ya menjadi dasar untuk menggunakan hak satu mediasi melalui Dewan Pers. Kalau hasilnya tidak memuaskan, mereka bisa menggugat secara perdata. Itu opsi yang harus dipilih. Jalur perdata adalah salah satu norma yang diakui komunitas internasional terkait sengketa pers. Ya. AJI mencatat bahwa jumlah kekerasan terhadap pekerja ya masih tinggi. Ada 60 kasus intimidasi tahun 2017 yang lalu. Artinya masyarakat ya belum menghargai kerja jurnalistik secara baik. Ya, bahkan akhir-akhir ini di tahun 2021 masih saja terjadi penganiayaan ya, terhadap awak jurnalistik yang bertugas ya, terakhir di Surabaya kemarin ya. Nah, ini ada yang melakukan gugatan perdata ya pada saat itu Indonesia League ya. Ini yang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, gugatan yang terregister pada 24 Oktober 2018 itu menggugat Indonesia League ya. Nah, Kahumas PN Jakarta Selatan Pak Guntur waktu itu membenarkan adanya gugatan itu dan sudah terdaftar dalam perkara nomor 824 PDTG 2018 PN Jakarta Selatan. Ini kronologisnya ya, pada tanggal 8 Oktober Indonesia League tahun 2018 mengungkap kejanggalan dalam skandal suap pengusaha daging B kepada Hakim Konstitusi pada saat itu ya. Barang bukti kasus suap itu diduga dirusak pada saat itu diduga ya ada dugaan seperti itu R dan H ya.
Dalam surat gugatan tersebut, Indonesia League diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum atau PMH karena memuat berita tentang buku merah. Ini yang terkenal itu ya. Penggugat juga mengatakan Indonesia League telah merugikan pemerintah, penggugat KPK serta kepolisian secara moral maupun material. Atas hal itu, Indonesia League meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia melalui media cetak dan elektronik pada saat itu ya. Nah, tergugatnya Abdul Manan ini pada saat itu mengatakan menghormati hak penggugat secara perdata. Namun dia juga sekali lagi menegaskan ya dia sebagai anggota dari Aliansi Jurnalistik Indonesia, dia juga aktif di situ dan jadi pengurus. Dia mengatakan seharusnya sengketa jurnalistik itu diselesaikan melalui mekanisme undang-undang pers, bukan di bawah kerana hukum. Nah, dalam undang-undang pers ditegaskan bahwa publik yang tak puas atas berita media silakan saja menggunakan hak jawab. Kalau itu belum memadai bisa mengajukan ke Dewan Pers ya. Nah, menurut Manan, hasil liputan yang dilakukan Indonesia League terkait buku merah sudah selesai, ya. Sudah sesuai dengan standar jurnalistik, karena sudah melalui beberapa tahapan, ya. Proses verifikasi, recheck and recheck, mengkonfirmasi pihak yang disebut dalam berita. Nah, dengan hasil liputan yang sesuai standar jurnalistik itu, maka menurut Manan penyelesaiannya juga harus menggunakan mekanisme undang-undang pers. Kalau salah, ya dikoreksi. Kalau memang ada sesuatu yang bersangkutan terhadap yang ditulis itu, maka yang bersangkutan bisa menggunakan hak jawab atau mengadu ke Dewan Pers. Nah ini contoh sengketa pers sekarang ya. Ada Amran Sulaiman, saat itu menjabat Menteri Pertanian, mengajukan gugatan lewat kuasa hukumnya ke Pengadilan Negeri Jakarta pada 18 Oktober 19 yang lalu. 3 pihak tergugat pada saat itu ya, Tempo ya, kemudian pemimpin redaksinya Pak Arief Zulkifli dan penanggung jawab berita investigasi pada saat itu ya masalah Tempo Pak Bagia Hidayat ya. Dalam gugatannya Amran Menteri Pertanian waktu itu menuntut ganti rugi material ya senilai 22 miliar 42 ya dan kerugian imaterial ya sebesar 100 miliar dibayarkan langsung ke kas negara. Amran juga meminta meminta majalah Tempo melayangkan permintaan maaf di majalah itu dan surat kabar nasional selama 7 hari dengan ukuran setengah halaman. Di samping itu Tempo juga diminta meletakkan sita jaminan terhadap gedung Tempo yang terletak di Jalan Palmerah Barat nomor 8 Jakarta Selatan. Pemberitaan ini kemudian disidangkan di Dewan Pers dan dinyatakan selesai. Ya, pada 22 Oktober, Dewan Pers memutuskan agar majalah Tempo memuat hak jawab dari Kementerian Pertanian secara proporsional. Namun Menteri Pertanian tidak mengambil opsi hak jawab tersebut untuk diberitakan di majalah Tempo pada saat itu. Yang kedua, mediasi penal atau penal mediasi. Merupakan alternatif penyelesaian perkara atau alternatif dispute resolution ADR dengan menggunakan prinsip win-win solution. Di Indonesia mengenai alternatif penyelesaian perkara pidana belum ada regulasi yang mengatur secara tegas. Namun dalam perkara tindak pidana menyangkut kasus pemberitaan jurnalistik atau tindak pidana pers, mediasi penal diakomodasi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers. Mediasi penal itu adalah penyelesaian ya perkara pidana tetapi dimediasi. Itu namanya adalah mediasi penal ya, saudara-saudara. Nah, Dewan Pers sebagai lembaga mediasi berwenang memeriksa pengaduan sengketa pemberitaan selama perkara tersebut belum dilaporkan pada kepolisian. Kalau belum dilaporkan, Dewan Pers bisa mediasi ya. Ide dasar dibentuknya lembaga Dewan Pers yang independen adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers di Indonesia sebagai negara demokrasi. Inti negara demokrasi itu adalah kebebasan
dalam berpendapat, ya, dalam mengemukakan ide-ide dan menghormati perbedaan, ya, intinya itu. Dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai jurnalis, potensi lahirnya sengketa akibat pemberitaan jurnalistik sangat tinggi. Tidak sedikit pihak yang merasa dirugikan memilih hukum pidana sebagai instrumen penyelesaian sengketa. Nah, kriminalisasi kasus pemberitaan bagi insan pers dianggap sebagai penghambat kemerdekaan pers. Ya, jadi nanti harus ada dekriminalisasi, yaitu tidak mengkriminalkan insan pers ketika dalam menjalankan tugas profesinya. Oleh karena itu, mediasi perkara tindak pidana pers melalui Dewan Pers dipandang sejalan dengan ide pengembangan kemerdekaan pers dan pembaruan hukum pidana. Ya, itu ya, dekriminalisasi ini penting ya, tidak mengkriminalkan ya insan jurnalis ini. Nah, vonis atas karya jurnalistik yang merugikan ya menggunakan pasal kriminal dalam KUHP secara tidak langsung merupakan bentuk pengingkaran prinsip demokrasi dan kemerdekaan pers. Ya, enggak boleh ya. KUHP ini kan juga perlu untuk dimodifikasi yang sesuai dengan kondisi sekarang ya. Nah, kriminalisasi terhadap insan pers merupakan ancaman yang serius dalam menegakkan kemerdekaan pers. Kalau pers sudah diancam kemerdekaannya, maka demokrasi akan tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh para penggagasnya. Walaupun kode etik telah ditaati, namun tidak menutup kemungkinan jurnalis dapat dikenakan pasal-pasal karet. Pasal karet itu pasal yang sangat mudah untuk terapkan, misalnya pencemaran nama baik, ya untuk memidanakan insan pers. Ini ya yang perlu untuk direhabilitasi, untuk susun ulang. Ya. Kurangnya kesadaran akan pentingnya kemerdekaan pers membuat aparat penegak hukum mengabaikan undang-undang pers sebagai dasar hukum penyelesaian pemberitaan pers. Ya, kadang-kadang memang teori Lawrence and Friedman itu digunakan bahwa untuk khusus pers itu ada penyelesaian secara khusus juga. Nah, ini semua pihak harus menyadari ini dan harus disadarkan. Nah, apabila pers tidak dapat menjaga kepatuhannya pada kode etik jurnalistik, maka tidak menutup kemungkinan terjadinya kriminalisasi terhadap jurnalis. Maka tadi saya mengusulkan dekriminalisasi. Karena jika terjadi kriminalisasi, Dewan Pers tidak dapat berbuat banyak. Ya, Dewan Pers nanti sebagai mediator fungsinya di situ. Nah, dalam pasal 1 ayat 2 prosedur pengaduan ke Dewan Pers mengatur bahwa Dewan Pers tidak memeriksa pengaduan yang sudah dilaporkan pada polisi atau pengadilan walau telah ditandatangani nota kesepahaman Memorandum of Understanding atau MOU dengan Polri yang berisi perihal kasus pemberitaan yang telah dilaporkan kepada polisi, memungkinkan untuk dilakukan mediasi oleh Dewan Pers. Namun keputusan untuk tetap melanjutkan atau tidaknya melanjutkan perkara itu dengan proses hukum ada pada pelapor. Ya, jadi pelapor juga harus memahami ya dalam hal ini. Nah, ini mediasi penal tadi yang kita terangkan ya, persoalan pidana yang bisa dimediasi. Nah, ini eksistensi mediasi penal ini dari sisi filosofis, sosiologis, dan yuridis bisa kita kaji. Dari filosofis, eksistensi mediasi penal mengandung asas diterapkannya solusi win-win itu tadi, ya, saling menang, bukan berakhir dengan kalah-kalah, loss, atau menang kalah, win-loss. Sebagaimana ingin dicapai peradilan dengan pencapaian keadilan formal melalui proses hukum litigasi, law enforcement proses. Nah, melalui proses mediasi penal maka diperoleh puncak keadilan tertinggi karena terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut, yaitu antara pihak pelaku dan korban. Pihak korban maupun pelaku diharapkan dapat mencari dan mencapai solusi serta alternatif terbaik untuk menyelesaikan perkara tersebut. Jadi nanti penyelesaian tertinggi itu dalam sebuah negara yang beradab itu adalah mediasi.
Nah, implikasi dari pencapaian ini, pihak pengadu dan media dapat mengajukan kompensasi yang ditawarkan, disepakati, dirundingkan antara mereka bersama-sama, sehingga solusi yang dicapai bersifat sama-sama menang. Selain itu, melalui mediasi penal ini akan mempunyai implikasi bersifat positif, di mana secara filosofis dicapainya penyelesaian perkara secara cepat, sederhana, dan biaya ringan karena pihak yang terlibat relatif lebih sedikit dibandingkan melalui proses peradilan dengan komponen sistem peradilan pidana. Itu ya, saudara-saudara. Nanti kalau terjadi sengketa, saudara-saudara, lebih baik adalah dimediasi. Ya. Kalau lewat pengadilan, nah prosesnya akan lama. Aplikasi media penal. Nah, Dewan Pers mencoba mengaplikasikan prinsip kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat dalam menangani kasus pemberitaan, pengadu dan media yang diadukan ditemukan dalam satu forum. Kemudian sebagai mediator, Dewan Pers menengahi dua pihak yang bersengketa. Apabila tercapai mufakat, kemudian dituangkan dalam pernyataan perdamaian kedua belah pihak. Nah, secara umum, penutup pernyataan perdamaian ditambah klausul bahwa para pihak tidak akan membawa kasus yang bersangkutan ke ranah hukum. Ya, terima kasih. Nah, saudara-saudara, itu kuliah hari ini dan nanti saudara-saudara saya harapkan untuk belajar karena pertemuan ke-16 adalah UAS, ujian akhir semester. Terima kasih, mudah-mudahan saudara-saudara nanti bisa lulus, sukses, dan bisa menerima apa yang saya ajarkan selama 15 kali pertemuan ini, dipotong UTS, berarti 14 kali pertemuan ya. Kita 16, tapi dipotong UTS dan UAS ya. Oke, saya kira seperti ini yang saya sampaikan. Sampai ketemu di pertemuan dengan mata kuliah yang lain ya. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.